Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Haris Channel. Kali ini Pak Haris akan memberikan tutorial terkait pengisian formulir PPDB, formulir penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025 untuk SMA Negeri 1 Sarni. Untuk tahun ini agak berbeda. Berbedanya di mana ketika memasukkan link, kalian tidak usah, ada dua pilihan ya, satunya pakai link ini dan ketik link ini, atau kalian bisa menggunakan QR code ini ya. Scan QR code ini, langsung nanti kalian akan diarahkan ke link pendaftaran peserta PPDB tahun 2024-2025. Sebelum Pak Haris melanjutkan, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya, lonceng dan like, supaya kalian tidak tertinggal di video-video berikutnya. Oke, sebelum kalian mengisi link, sebelum masuk ke link dan mengisi, alangkah baiknya kalian melengkapi beberapa persyaratan yang nantinya diminta untuk upload ke formulir tersebut. Nah, kenapa harus disiapkan? Supaya nanti kalian ketika masuk link tidak bingung untuk mencarinya ya. Beberapa poin yang harus kalian sampaikan, berkas yang harus kalian siapkan. Yang pertama itu adalah akta lahir ya. Kartu keluarga. Yang perlu kalian bersama pertama kali adalah kartu keluarga, disiapkan terlebih dahulu. Diusahakan dalam bentuk PDF, scan-nya kalian scan dalam bentuk PDF atau bisa difoto, tapi usahakan dalam bentuk PDF. Kemudian yang kedua ada akta lahir. Nah, ini ya, kalian scan juga akta lahir. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah kartu peserta ujian saat kalian SMP. Ini sangat penting ya. Kenapa? Karena di sini ada nomor peserta yang nantinya saat kalian nanti kelas 12, nanti ini nomor ini akan ditanyakan untuk pendaftaran peserta ujian di kelas 3 nanti. Ini penting sekali nih ya, perlu kalian siapkan. Dan tidak kalah penting juga yang perlu kalian dapatkan itu adalah formulir. Nah ini ya, formulir dapatnya dari mana? Nah, dapatnya ketika kalian nanti datang ke sekolah, ke SMA, mengambil formulir, dan nanti formulir itu ada datanya, ada linknya, kemudian ada juga QR code-nya. Oke, langsung saja bagaimana caranya masuk ke dalam link formulir pendaftaran ya. Langkah yang pertama kalian jika kalian menggunakan laptop, cari Google Chrome-nya di sini atau pakai Firefox juga boleh. Kemudian ketikkan alamat link yang sudah panitia tautkan di formulir. Langsung saja saya copy ya. Ini. Oke, nah kalau misalkan ada yang tampil seperti ini, langsung aja selanjutnya. Kalau biasanya juga ada yang langsung selanjutnya. Oke, nah di tampilannya akan muncul seperti ini. Formulir PPDB 2024-2025
formulir khusus pendaftaran untuk SMA Negeri 1 Sarmi. Ini email, ini kalian checklist. Kemudian nomor urut, kalian perhatikan nomor urutnya, jangan sembarang memasukkan. Nah, misalkan di sini nomor urutnya yang ini ya, perlu diingat nomor urutnya ini ya, 225, kemudiannya ruangannya ruangan 6 sesuai dengan lembaran formulir yang kalian dapatkan ketika kalian pertama kali datang ya, pertama kali ke SMA mengambil formulirnya ini ya, berarti 225, kemudian ruangannya 6. Kita masukkan, cari ini 225, hasil cari di mana 225 ini. Kemudian ruangannya jangan sampai salah ya dalam mengisikan, nanti kalau salah berarti nanti resiko datamu akan tidak masuk ya. Kemudian passwordnya, token masukkan yang nanti tertera di formulirnya. Oke, klik berikutnya. Oke, nah di sini akan muncul lembaran berikutnya, identitas calon peserta didik. Isi nama ya sesuai dengan ijazah SD dan SMP. Jangan sampai salah namanya, nama lengkap sesuai ijazah SD dan SMP ya. Karena nanti ini akan digunakan untuk penulisan ijazah nanti saat kamu lulus SMA nanti. Misalkan namanya Joko Satono, ini sesuai dengan ijazah ya. Misalkan jenis kelamin, kemudian kalian pilih laki-laki. Nah ini NISN, nomor induk siswa nasional. Dalam pengisian awali dengan tanda petik di atas. Oke, ini berarti kalian beri tanda petik di atas. Kenapa harus ditulis? Kalau tidak ditulis nanti 0 ini akan hilang, tidak akan tercover di data nanti. Jadi harus diberi tanda petik atas. Misalkan sesuai ya, sesuai dengan NISN-mu, NISN kalian ya, 0023496657978789, misalkan begini. Kemudian nick juga harus sesuai dengan kakak, beri tanda petik juga 987643210051, misalkan begini. Kemudian tempat lahir, misalkan tempat lahir Sarmi seperti biasa. Kemudian tanggalnya, misalkan kalian lahir di tahun, misalkan saya tahu lahir di tahun 2006. Oke, bulan 6 tanggal 7. Nah, ini nomor registrasi akta lahir ya, nomor registrasi akta lahir. Nah, seperti apa nomor registrasi akta lahir? Nomor registrasi akta lahir nah seperti ini ya. Oke, yang dimana yang dipakai? Nah, yang ini 9110 LU ya, 9110 LU 0605. Kita masukkan 9110 garis LU garis penghubung 0605/2021 dan seterusnya 0605/2021. Oke, agama pilih ini seterusnya ya, dan lengkapi sampai ini. Kewarganegaraan, jika kalian warga Indonesia ya warga Indonesia, jika asing ya asing ya di Indonesia ya. Alamat, ingat sini, ini bukan alamat sesuai KK ya, alamat domisili kalian. Tempat tinggalmu saat ini di mana saat mau mau ke sekolah ini. Misalkan kalau kalian dari misalkan tinggalnya di Kasukwe, karena mungkin alamat kakaknya di Kasukwe karena mungkin jarak SMA 1 ke Kasukwe amat jauh,
kalian tinggal di Mararena di saudara kalian, berarti tinggal tulis saja Mararena sini ya, Mararena. Kode pos seperti biasa 99373. Tempat tinggal pilih di mana, karena tadi kalian kos ya, berarti pilih di kos sesuai tempat tinggal kalian. Moda transportasi, karena Mararena ke SMA dekat, jalan kaki. Tinggal pilih. Anak keberapa dalam saudara di kakak itu, kalian anak keberapa? 2. Kalau penerima KPS program PKH, kalau tidak menerima ya tidak, kalau menerima ya tidak. Ini nggak wajib, nggak usah diisi. Nah, nomor HP peserta sendiri, nomor HP kalian. Jika tidak punya diisi 0 aja ya. Jika tidak punya nomor HP diisi 0. Jangan dilewatkan, kalau dilewatkan nggak bisa, harus terisi nih ya, diisi 0. Tapi kalau punya ya diisi, diawali dengan tanda petik, misalkan 081 217 157 912. Email, masukkan email kalian. Jika tidak punya email tulis 0 ya. Jika tidak punya email ditulis 0, tapi diusahakan kalian harus punya email itu saja. Nah, ya ada 19@gmail.com. Jenis pendaftaran, nah kalian peserta didik baru ya. Asal sekolah, misalnya SMP-nya kalian cari misalnya SMP Negeri 1 Sarmi. Diusahakan jangan disingkat ya, tulis lengkap. SMP, jangan SMPN ya, tulis SMP Negeri 1 Sarmi. Nah, ini nomor peserta ujian yang tadi. Nah, ketika kalian suruh upload tadi ya, 12 garis 25 001 002 dan seterusnya. Kemudian tinggi badan, silahkan kalian ukur dulu tingginya berapa, baru masukkan yang sesuai ya, tinggi badan yang sesuai. Misalkan 157 cm ya. Berat badan kalian masukkan berat badannya yang sesuai, yang terbaru ya, kilogram. Jarak tempat tinggal ke sekolah, misalkan jarak tempat tinggal ke sekolah, karena tadi cuma dekat, Mararena kurang dari 1 km. Waktu tempuhnya misalkan 5 menit. Berapa lama sih kalian ke sekolah gitu ya. Jumlah kakak, karena di sini tadi kamu anak kedua, berarti jumlah kakaknya 1. Oke, jika nggak punya tulis 0 ya. Jumlah adik, misalkan kamu nggak punya adik ya 0. Upload kartu keluarga, nah di sini klik, kemudian cari di jelajah ya. Oke, misalkan ini masukkan. Upload akta lahir, cari tempatnya kamu menyimpan tadi, masukkan. Surat pernyataan, nanti surat pernyataan diperoleh ketika kalian mengambil formulir ya, nanti diisi dan dibukukan materai. Kemudian dilanjutkan kembali upload kartu peserta ujian, jelajah. Oke, untuk ukuran baju silahkan ukuran baju sesuai dengan posturmu ya, jangan dibesar-besarkan, jangan dikecil, sesuai dengan ukuranmu, misalkan L ya. Nah, lanjut berikutnya. Oke, nama ayah kandung, ditulis nama ayah kandung, meskipun sudah meninggal kan ayahmu punya nama ya, tulis saja namanya, misalkan Suparjo, misalkan. Nicknya, wah karena sudah meninggal di kakak nggak ada ya tulis 0, tapi kalau ada ditulis lengkap ya, T0987 ya. Tanggal lahir ayah, tulis tanggal lahir ayah berapa, misalkan 21/03/1986 seperti biasa. Pendidikan ayah, misalkan ayah kalian tuh lulus apa, S1 ya tulis S1. Oke. Pekerjaan, misalkan
peternak, penghasilan dalam 1 bulan omsetnya besar berarti 2 juta sampai ini. Nomor HP ayah masukkan, kalau nggak ada tulis 0 ya, kalau nggak ada tulis 0, kalau ada ya ditulis biar nanti pihak sekolah gampang dalam menghubungi orang tua kalian. Berikutnya data ibu kandung, misalkan Jumiati, nicknya silahkan beri tanda petik baru ditulis ya, tanggal lahirnya 22.07.1987 misalkan. Pendidikan ibu, misalkan ibunya ibu saya lulus putus, enggak sampai lulus SD berarti putus SD. Pekerjaan di sini lainnya, misalkan ibu rumah tangga ya lainnya berarti. Penghasilan kurang dari 1 atau tidak berpenghasilan karena ibu rumah tangga. Nomor HP orang tua nggak ada, kalau nggak punya berarti tulis 0. Berikutnya, oke, untuk berarti kalau misalkan kalian tinggal bersama orang tua ini tidak usah diisi, tapi kalau kalian tinggal dengan wali, dengan paman, berarti dengan om, berarti ditulis ini, dilengkapi semua. Baru terakhirnya kalau sudah diisi semua, lanjut kirim. Oke, nah jika seperti ini berarti respon Anda telah dicatat. Selanjutnya hasil formulir ini akan terkirim ke email kalian yang tadi kalian daftarkan. Bisa kalian lihat, nanti bisa juga kalian download nanti di sini. Nah, di sini akan muncul langsung bukti pengiriman ini. Kalian bisa download hasil pengiriman, kalian cek. Nah, ini tadi yang kalian isi. Kalau bisa selanjutnya kalian print bukti ini, nanti diserahkan ketika kalian mengembalikan formulir. Nanti keasliannya akan dicek oleh panitia ini. Ini asli nggak berkasmu, atau kamu nggak ambil formulir ngisi karena dapat link dari temanmu, kamu isi, ini akan ketemu nanti dan akan terus diproses nanti kerja kalian ketahuan. Nah ini ya. Oke, begitu seperti itu cara mengisi formulir PBDB untuk SMA Negeri 1 Sarmi. Jika nanti kalian masih ada kendala, kalian bisa menghubungi panitia PBDB di SMA Negeri 1 Sarmi. Mungkin cukup sekian dari Pak Haris, tutorial dari Pak Haris mengenai pengisian formulir. Apabila ada perkataan dari Pak Haris yang kurang berkenan, saya pribadi, Pak Haris Channel M2, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.